Selamat datang di Ratu Drama, tempat di mana cinta bertemu dengan konflik dan intrik yang tak terduga. Saya Giska akan membawa Anda ke dalam dunia yang penuh dengan kisah-kisah emosional dan perasaan yang mendalam. Di sini setiap detik dipenuhi dengan ketegangan. Apakah cinta akan bertahan di tengah badai masalah? Apa yang terjadi ketika rahasia terungkap dan kepercayaan mulai retak? Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan dramatis ini. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh gairah dan konflik yang akan membuat Anda terpaku. Siapkan hati Anda karena kisah-kisah ini akan mengguncang jiwa dan membawa Anda pada perasaan yang tak terlupakan. I love my family. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah drama rumah tangga dengan judul Hati Istri yang Terbelah. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mawar berdiri di depan cermin besar di kamarnya, mengenakan kebaya lembut berwarna biru muda, warna kesukaan Damar. Dia membetulkan lipatan di bagian lehernya, memastikan setiap detail terlihat sempurna untuk menyambut suaminya pulang dari kantor seperti biasa. Senyumnya selalu hadir di wajahnya, meski hatinya semakin lama semakin dipenuhi kecemasan yang tak dapat ia pahami. Sudah beberapa bulan ini Damar semakin jauh, pulang larut malam, menghindari obrolan ringan di meja makan, bahkan seringkali langsung masuk ke kamar kerja tanpa menyapanya. Mawar tahu ada sesuatu yang disembunyikan Damar darinya, tapi ia selalu memilih diam. Mungkin karena rasa takut untuk mendengar kebenaran yang akan menghancurkan hatinya. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, Mawar mendengar suara mobil Damar berhenti di garasi. Sejenak ia berharap semuanya akan kembali seperti dulu. Mungkin Damar hanya lelah, atau mungkin ini semua hanya kecemasannya yang berlebihan. Namun ketika pintu terbuka, Damar tidak datang dengan senyum atau sapaan lembut yang biasa ia harapkan. Wajahnya tegang dan tatapannya tampak kosong, seperti ada beban berat yang sedang ia bawa. Damar, Mawar menyapa lembut, mencoba menyambutnya dengan kehangatan yang dulu selalu mereka bagi. Damar hanya mengangguk singkat, melepaskan dasinya dan berjalan melewatinya tanpa satu kata pun. Hati Mawar semakin tak tenang. Ia mengejar langkah suaminya ke ruang kerja, di mana kamar menenggak segelas air dengan cepat, lalu duduk di sofa tanpa menatapnya. "Ada apa, Mas? Kamu kelihatan tegang sekali," tanya Mawar dengan lembut, mencoba menjaga suasana tetap tenang meski di dalam dadanya jantungnya berdetak kencang. Damar akhirnya mengangkat wajahnya, tapi tidak dengan ekspresi yang ia harapkan. Mata suaminya dipenuhi rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam. "Kita harus bicara," kata Damar dengan suara pelan tapi cukup untuk membuat Mawar tahu ini bukan percakapan biasa. Mawar diam. Tangannya dingin bergetar saat ia duduk di sebelah Damar. Kepalanya penuh dengan spekulasi dan ketakutan. Ia mencoba mempersiapkan dirinya, tapi apa yang keluar dari mulut Damar tak pernah terlintas dalam pikirannya. "Ainun hamil," kata Damar lirih, seakan kalimat itu terlalu berat untuk ia ucapkan. "Dia mengandung anakku." Mawar merasa seakan-akan seluruh dunianya berhenti. Kata-kata itu terputar ulang di kepalanya berulang-ulang, menancap di jiwanya seperti pisau tajam. Ainun, sekretaris Damar, wanita yang selama ini ia anggap sebagai bagian tim kecil di perusahaan suaminya. Bagaimana mungkin suaminya, pria yang ia cintai dan percayai, melakukan hal seperti ini?
Air mata mulai membasahi wajah Mawar, tapi ia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Sesuatu di dalam dirinya hancur, terpecah menjadi kepingan kecil yang tak mungkin dipulihkan. Namun meskipun begitu, ia masih berharap ada penjelasan, sebuah alasan yang mungkin bisa membuat semuanya masuk akal. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ini tidak direncanakan. Aku hanya... Suara Damar terdengar bergetar. Kenapa kamu lakukan ini padaku, Mas? Mawar akhirnya berhasil mengucapkan kata-kata itu. Suaranya bergetar, hatinya sakit bukan hanya karena pengkhianatan itu, tetapi juga karena rasa tak berdaya yang meliputinya. Damar menundukkan kepala, menghindari tatapannya. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi Ainun menuntut agar aku bertanggung jawab. Dia tidak mau anak ini lahir tanpa aku di sisinya, ucap Damar. Dan aku... Mawar menahan tangisnya yang semakin dalam. Apa yang akan terjadi padaku dan anak-anak kita, Mas? Damar terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku tidak meminta kita bercerai, Mawar. Aku ingin kamu menerima Ainun. Kita bisa menjalani ini bersama. Aku akan menikahinya dan kamu tetap istri pertamaku. Kamu akan selalu punya tempat di hatiku, ucap Damar. Kata-kata itu menghantam Mawar lebih keras dari apapun. Poligami, sebuah konsep yang mungkin ia dengar dari cerita orang lain, tapi tak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian dari hidupnya. Ia tidak bisa menerima, tidak bisa. Tapi di dalam hatinya, ia juga tahu menolak akan menghancurkan keluarganya. Dan di atas segalanya, ia tak ingin anak-anaknya tumbuh tanpa ayah di samping mereka. Mawar duduk di ruang tamu rumahnya yang begitu nyaman, namun kehangatan yang dulu memenuhi tempat ini terasa pudar. Semuanya berubah sejak malam itu. Damar, suaminya yang dulu selalu hadir penuh cinta, kini menjadi sosok yang semakin jauh. Tidak ada lagi percakapan ringan, tidak ada tawa anak-anak yang menyatu dengan obrolan malam mereka. Kehidupan Mawar kini seperti terombang-ambing di lautan, tak tentu arah. Hari ini Ainun datang ke rumah untuk pertama kalinya sejak Damar memutuskan akan menikahinya. Sebuah pertemuan yang tak pernah Mawar bayangkan sebelumnya. Ada yang terasa aneh ketika Mawar menyaksikan Ainun melangkah masuk. Wanita itu tampak sempurna. Tersenyum dengan aura yang memancarkan rasa percaya diri. Senyum yang tampak ramah, namun menyimpan sesuatu di baliknya. Sebuah rasa superioritas yang dingin. Selamat siang, Kak Mawar. Sapaan Ainun terdengar manis namun dingin. Suaranya terdengar tenang seakan situasi ini bukanlah sesuatu yang perlu ia khawatirkan. Mawar merespon dengan anggukan kecil, meskipun hatinya meronta. Ia berusaha keras menyembunyikan perasaannya, menjaga wajahnya tetap tenang di depan wanita yang kini menjadi bagian dari hidup Damar. Terima kasih sudah mengizinkan aku ke sini. Ainun melanjutkan sambil duduk dengan anggun di sofa, seolah-olah ia adalah tamu istimewa. Aku tahu ini tidak mudah untuk Kak Mawar, tapi aku harap kita bisa melewati ini bersama. Kata-kata itu terdengar seperti racun yang dibungkus dalam kertas kado indah. Mawar tidak bisa lagi menahan diri untuk merasa bahwa kehadiran Ainun bukanlah semata-mata tentang bersama, tapi lebih kepada merampas sesuatu darinya. Di balik senyum manis itu, Mawar tahu Ainun bukan sekedar wanita biasa yang datang mencari tempat di hati suaminya. Ainun adalah ancaman. Semua ini juga tidak mudah bagiku.
Mawar akhirnya berbicara. Suaranya sedikit bergetar meski ia mencoba tetap tenang. Aku hanya ingin kita bisa menyelesaikan ini dengan baik demi Damar dan anak-anak. Ainun tersenyum lebih lebar, senyum yang tak sepenuhnya sampai ke matanya. Tentu Kak, aku tidak ingin merebut tempat Kak Mawar di hati Mas Damar. Aku hanya ingin anakku mendapatkan haknya. Mas Damar bilang kita bisa hidup berdampingan, saling mendukung, ucap Ainun. Perkataan itu menggantung di udara. Mawar tahu meskipun Ainun mengucapkan kata-kata yang tampak menenangkan, ada niat yang lebih gelap di balik semuanya. Ainun jelas berambisi lebih dari sekedar berdampingan. Ia ingin mengambil alih segalanya, mungkin bahkan menggantikan posisi Mawar sepenuhnya. Mawar memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan Ainun malam itu. Namun, setiap gerakan Ainun, setiap tatapan yang diberikan padanya, semakin membuat Mawar gelisah. Ainun seperti memainkan permainan yang ia sendiri belum sepenuhnya mengerti. Tapi Mawar tahu satu hal, ada sesuatu yang salah. Rasa hormat dan kepercayaan yang dulu ia pegang teguh kini digantikan oleh rasa waspada yang tak pernah hilang. Seminggu setelah pertemuan itu, Ainun mulai sering muncul di rumah Mawar. Alasannya selalu sama, ingin mendiskusikan pernikahan dengan Damar atau sekedar bertemu suaminya. Setiap kali Ainun membawa senyum yang sama, senyum yang perlahan tapi pasti mulai membuat Mawar terasa terpojok. Setiap kali mereka bertemu, Mawar merasa ada tembok yang semakin tinggi di antara dirinya dan suaminya. Tembok yang dibangun oleh Ainun bata demi bata. Suatu hari saat Mawar sedang menyiapkan makanan di dapur, Ainun muncul lagi. Kali ini tanpa permisi, masuk langsung ke dapur rumahnya. Mawar terkejut, tapi ia berusaha menahan diri agar tidak menunjukkan rasa terganggunya. Aku tidak tahu kalau Kak Mawar pandai memasak, kata Ainun sambil mengamati Mawar yang sibuk memotong sayuran. Mas Damar pasti sangat beruntung punya istri seperti kakak. Pujian yang terdengar palsu. Mawar tahu ini bukan sekedar ucapan ringan. Ainun tidak datang hanya untuk memuji masakannya atau untuk menilai kehidupannya sebagai istri. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata manis. Kamu mau coba masakan ini? Tanya Mawar berusaha menjaga percakapan tetap netral. Ainun tertawa kecil. Oh, tidak usah. Aku yakin akan lebih enak kalau dimakan oleh orang yang tepat. Sebuah kalimat yang menggantung di udara, penuh makna tersembunyi. Mawar mulai merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik kehadiran Ainun. Sesuatu yang mungkin bisa menghancurkan semuanya. Mawar tidak menyadari bahwa Ainun sudah menyusun rencana licik untuk menyingkirkan dirinya dari hidup Damar. Ainun tahu Mawar adalah halangan terbesar untuk mendapatkan seluruh perhatian dan cinta suaminya. Ia tidak hanya ingin menjadi istri kedua, ia ingin menjadi satu-satunya. Dengan bantuan seorang teman yang bekerja di dunia bawah tanah, Ainun mulai menyusun jebakan. Ia tahu Mawar sering bepergian untuk urusan bisnis keluarga, dan Ainun memutuskan bahwa itulah saat yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Ia berencana menjebak Mawar agar terlihat selingkuh dengan pria lain, pria yang tak pernah Mawar kenal, tapi akan menjadi tokoh kunci dalam kehancurannya. Ainun sudah mengatur segala sesuatunya. Suatu malam, Mawar akan dijebak untuk tidur dengan pria yang akan mereka atur. Semua direkam, dan videonya akan sampai ke tangan Damar. Itu akan menjadi akhir bagi Mawar. Damar pasti akan menceraikannya tanpa ampun, dan Ainun akan menang. Mawar selalu percaya bahwa kebaikan akan selalu menang pada akhirnya. Meskipun hidupnya terasa seperti terseret ke dalam jurang, sejak Damar memutuskan untuk mendekati Ainun,
ia tetap teguh menjaga martabatnya. Mawar tidak pernah berpikir untuk membalas dendam atau membenci suaminya. Namun ia juga tidak menyadari bahwa diam-diam Ainun menunggu saat yang tepat untuk menghilangkan dirinya dari kehidupan Damar, sekali dan untuk selamanya. Malam itu, setelah hari yang melelahkan mengurus anak-anak dan rumah tangga, Mawar menerima telepon dari seorang klien lama keluarga yang membutuhkan bantuannya untuk meninjau perjanjian bisnis yang penting. Karena situasinya mendesak, Mawar terpaksa pergi ke hotel di mana rapat itu akan diadakan. Ia tidak menaruh curiga apapun. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya ia menghadiri pertemuan bisnis di tempat seperti ini. Namun yang tidak Mawar ketahui, malam ini bukan hanya tentang bisnis. Ainun sudah merencanakan segala sesuatunya dengan cermat. Dengan bantuan seorang pria yang dikenal dalam lingkaran gelap dunia bisnis, Ainun memastikan bahwa Mawar akan terjebak di hotel bersama dengan seorang pria yang dipilihnya, khusus untuk menghancurkan reputasi Mawar. Pria itu bukan sembarang orang, dia adalah Surya, seorang CEO besar yang memiliki pengaruh luas. Ainun tahu skandal semacam ini akan menghancurkan Mawar secara menyeluruh, baik di mata suaminya maupun di mata masyarakat. Ainun menyusupkan nama Surya sebagai orang yang seolah-olah terlibat dalam perjanjian bisnis yang Mawar akan hadiri malam itu. Semua tampak begitu alami, begitu sempurna di mata Mawar. Rencana itu berjalan tanpa celah. Saat Mawar tiba di hotel, ia langsung diarahkan ke ruang pertemuan. Namun keanehan mulai terasa. Tidak ada siapapun di sana, hanya selembar surat di atas meja dengan instruksi bahwa pertemuan bisnis telah dipindahkan ke suite di lantai atas. Mawar merasa sedikit ragu, tetapi mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin ada perubahan mendadak. Ketika ia memasuki suite itu, Surya sudah menunggu, duduk dengan tenang di sofa sambil menyesap anggur dari gelas kristal. Ia terlihat seperti pria yang tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga kekuasaan yang tak terbantahkan. Mawar merasa gugup, tapi tetap berusaha menjaga profesionalismenya. Selamat malam, Pak Surya. Saya Mawar. Terima kasih atas waktu Anda. Mawar berkata sambil berusaha tetap tenang, meski suasana di ruang itu mulai membuatnya merasa canggung. Surya tersenyum, tetapi senyum itu tidak memberikan kenyamanan. Sebaliknya, ada sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan di balik tatapan matanya. Malam ini, saya rasa kita bisa menyelesaikan semua ini dengan mudah, Bu Mawar, ucapnya. Sebelum Mawar sempat membalas, Surya mengeluarkan sebotol anggur lainnya dan menuangkan segelas untuk Mawar. Anggur ini istimewa. Saya ingin kita bersantai sebelum memulai pembicaraan bisnis. Bagaimana kalau kita mulai dari sini? Mawar sedikit ragu. Tidak biasanya pertemuan bisnis dimulai seperti ini. Namun di bawah tekanan dan suasana yang mengintimidasi, ia tidak ingin menolak terlalu tegas. Ia menerima gelas itu, mencoba meminum sedikit untuk menghilangkan kegugupannya. Waktu berlalu dengan cepat dan tanpa Mawar sadari, anggur yang ia minum mulai membuatnya merasa pusing. Semuanya terasa kabur. Kata-kata Surya semakin sulit dimengerti. Namun tatapan pria itu tetap terpaku kepadanya, seperti predator yang mengintai masalnya. Mawar mulai kehilangan kesadaran secara perlahan, dan saat itulah Surya mulai mendekatinya. Keesokan paginya, Mawar terbangun dengan kepala berat dan tubuh yang terasa lelah. Saat ia membuka matanya, tubuhnya bersandar di ranjang hotel dengan selimut tebal menutupi tubuhnya. Ia bingung, tidak mengingat apa yang terjadi setelah pertemuan tadi malam. Ia melihat sekeliling, dan matanya langsung tertuju pada Surya yang sedang duduk di kursi di dekat jendela, menatap ke arah kota yang ramai.
Selamat pagi. Suara Surya terdengar datar penuh kemenangan. Kau pasti lelah setelah semalam. Mawar terkejut dan merasa bingung. Apa yang terjadi? Surya berdiri dan berjalan mendekatinya. Senyumnya menyeringai. Kau sepertinya tidak ingat ya? Itu wajar. Semalam cukup menarik. Mawar mulai merasa takut. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Ia segera meraih ponselnya, tetapi sebelum ia sempat melakukan apapun, Surya menahan tangannya dan menunjukkan ponselnya sendiri. Di layarnya ada rekaman video dari malam itu. Rekaman yang memperlihatkan dirinya dan Surya di ranjang yang sama, dalam keadaan yang tidak pantas. Mawar terpana, tubuhnya kaku oleh rasa syok. Ini akan menjadi masalah besar jika sampai ke tangan Damar, bukan? Surya berkata sambil mengacungkan ponsel itu. Tapi aku bisa memastikan rekaman ini tidak pernah keluar, asalkan kau bermain sesuai dengan keinginanku, ucapnya. Mawar tidak bisa berkata-kata lagi. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Hatinya berteriak, tapi tidak ada satu kata pun yang bisa ia keluarkan. Rasa takut dan rasa malu menghantamnya seperti gelombang besar. Ainun pasti ada di balik semua ini, pikir Mawar. Tapi bagaimana caranya ia bisa keluar dari situasi ini? Apa yang harus ia lakukan? Sementara itu Ainun sedang duduk di kafe menunggu telepon dari Surya. Ketika telepon itu akhirnya berdering, ia tersenyum puas. Sudah selesai, tanyanya tanpa basa-basi. Surya hanya bisa menjawab singkat. Sudah, rekamannya akan segera dikirim. Bagus, kini giliran aku yang akan memainkan bagianku. Tidak butuh waktu lama bagi rekaman itu untuk sampai ke tangan Damar. Saat ia melihat rekaman itu, Damar tidak dapat menahan amarahnya. Rasa sakit dan kekecewaannya yang ia rasakan begitu besar. Hingga tanpa mendengar penjelasan apapun dari Mawar, ia memutuskan untuk menceraikannya. Ketika Mawar pulang dari hotel, ia menemukan Damar sudah menunggunya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Tanpa kata-kata manis atau penjelasan, Damar mengeluarkan surat cerai yang sudah ia tanda tangani. Aku tidak akan mendengarkan alasanmu, Mawar. Apapun yang kau katakan sekarang, itu sudah tidak ada gunanya. Mawar tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Ia berusaha menjelaskan, tetapi Damar telah menutup semua pintu. Hubungan mereka berakhir dengan cara yang paling menghancurkan. Mawar kini tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga martabatnya. Sementara Ainun berhasil meraih apa yang ia inginkan, sebuah kemenangan mutlak di atas penderitaan wanita lain. Namun di balik semua tragedi ini, sebuah kejutan tak terduga akan segera menghampiri hidup Mawar. Kehamilan yang tidak direncanakan dari pria yang tak ia kenal sepenuhnya akan mengubah nasibnya secara drastis. Setelah perceraian yang menghancurkan, Mawar merasa seperti dirinya hanyut dalam lautan ketidakpastian. Hidupnya yang dulunya penuh cinta dan kebersamaan, kini terasa kosong dan tanpa arah. Setiap sudut rumah yang pernah ia bangun bersama Damar, kini menjadi pengingat dari semua yang hilang. Dinding-dinding yang dulunya penuh dengan tawa dan kehangatan, sekarang terasa dingin, sepi, seolah-olah ikut merasakan penderitaan yang ia rasakan. Tak ada lagi Damar di sana untuk menemaninya. Tak ada lagi kehangatan dari suami yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Di bawah bayang-bayang perpisahan ini, Mawar berusaha untuk tetap kuat demi anak-anaknya, meski hatinya telah hancur berkeping-keping. Namun, kenyataan yang lebih mengejutkan belum datang. Beberapa minggu setelah perpisahannya, Mawar mulai merasa berbeda. Tubuhnya sering lemas, dan ia mulai merasakan mual di pagi hari. Pada awalnya ia berpikir itu hanya karena stres dan tekanan emosional dari perceraian.
Namun semakin hari gejala itu semakin kuat. Ketika ia akhirnya memutuskan untuk melakukan tes kehamilan, dunia Mawar seakan runtuh sekali lagi. Positif. Mawar menatap hasil tes itu dengan tangan gemetar. Hatinya berdenyut kencang. Kehamilan ini bukan dari Damar, melainkan dari malam mengerikan di hotel bersama pria yang tak pernah ia kenal, Surya. Mawar tertegun. Segala rasa yang bercampur menjadi satu, ketakutan, kebingungan, dan ketidakpastian membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya pada dirinya sendiri. Mawar tidak tahu kemana harus melangkah. Ia tidak bisa memberitahu Damar. Mereka sudah bercerai dan pernikahan mereka telah berakhir dengan cara yang sangat menyakitkan. Bagaimana ia bisa menjelaskan ini kepada orang-orang di sekitarnya? Bagaimana ia bisa membesarkan anak ini sendirian? Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan konflik batin yang menghancurkan. Mawar tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan kehamilannya. Setiap hari ia merasa semakin tertekan, dan pikirannya dipenuhi oleh kecemasan yang terus menghantuinya. Ia bahkan sempat berpikir untuk menggugurkan kandungan ini, tetapi hati kecilnya menolak. Mawar tahu bahwa anak ini, meskipun hadir dari situasi yang penuh kesalahpahaman dan jebakan, adalah darah dagingnya. Ia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tapi bagaimana caranya ia bisa membesarkan anak ini di tengah semua tekanan yang ia alami? Mawar bahkan tidak yakin apakah Surya tahu atau peduli tentang kehamilannya. Baginya malam itu hanyalah bagian dari rencana jahat Ainun untuk menghancurkan hidupnya. Tapi bagi Mawar, itu adalah momen yang mengubah segalanya. Mawar berusaha mencari tahu tentang Surya, tetapi pria itu sangat sulit dijangkau. Sebagai CEO dari perusahaan besar, ia selalu dikelilingi oleh pengawal dan jadwal yang sangat ketat. Mawar merasa seperti menghadapi tembok yang tak terjangkau, dan ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan ini. Satu-satunya pilihan yang ia miliki adalah menerima nasibnya dan memikirkan masa depan anak yang sedang ia kandung. Di tengah pergulatan batin yang tak kunjung usai, Mawar harus kembali ke kehidupan sehari-hari sebagai seorang janda. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa masyarakat di sekitarnya mulai membicarakan tentang perceraiannya dan skandal yang melibatkan video yang beredar. Orang-orang mulai memandangnya dengan tatapan curiga. Bisikan-bisikan mulai muncul di mana-mana. Tetangga-tetangganya yang dulu ramah kini mulai menjauh. Ibu-ibu di sekitar mulai bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang wanita seperti Mawar terlibat dalam skandal sebesar itu. Bahkan beberapa dari mereka mulai membatasi pergaulan anak-anak mereka dengan anak-anak Mawar, seolah-olah mereka takut akan dampaknya. Mawar merasakan tatapan-tatapan itu setiap kali ia keluar rumah. Setiap kali ia pergi ke pasar atau ke sekolah anak-anaknya, ia merasa seperti menjadi pusat perhatian. Hatinya semakin hancur dan ia merasa semakin terisolasi dari dunia yang dulu begitu akrab dan penuh kehangatan. Meskipun begitu, di dalam hatinya ada api kecil yang terus menyala, keinginan untuk bertahan, untuk melawan segala rintangan, demi anak-anaknya dan demi anak yang sedang ia kandung. Mawar tahu, meski semua orang telah berpaling darinya, ia tidak bisa menyerah. Ia harus melindungi anak-anaknya dan ia harus mencari cara untuk melanjutkan hidup meski tanpa dukungan siapapun. Di tengah semua kepahitan itu, takdir mempertemukan Mawar kembali dengan Surya. Tanpa diduga, Surya datang ke kota untuk urusan bisnis dan menginap di hotel yang sama di mana jebakan itu terjadi. Mawar yang sedang kebetulan melintasi area hotel melihat sosok Surya dari kejauhan.
rasa takut dan marah yang selama ini ia simpan mulai muncul ke permukaan. Ia tahu bahwa pria itu adalah salah satu kunci dari kehancurannya, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini. Setelah berhari-hari mempertimbangkan, Mawar akhirnya memberanikan diri untuk menghubungi Surya. Ia menyiapkan diri dengan segala pertanyaan dan tuntutan yang ingin ia ajukan, tetapi juga tahu bahwa ini bukan pertemuan yang bisa ia hindari. Ketika mereka bertemu, Surya pun terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Mawar akan datang menemuinya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Surya, ekspresinya penuh tanya. Mawar merasakan hatinya bergetar, tetapi ia tetap berdiri tegak. "Aku hamil. Dan kau ayahnya," kata Mawar, suaranya tetap tenang tetapi tegas. Kalimat itu menghentikan waktu sejenak. Surya tampak terkejut, tetapi ia dengan cepat menguasai dirinya. "Bagaimana kau bisa yakin itu anakku?" Mawar menatapnya lurus tanpa ragu. "Aku tahu, dan aku tidak butuh penjelasanmu. Aku hanya ingin kau tahu apa yang telah terjadi." Surya terdiam, dan untuk sesaat Mawar bisa melihat ada perubahan di wajahnya. Ekspresi yang berbeda dari pria yang dingin dan penuh perhitungan yang ia lihat malam itu. Tapi sebelum Mawar sempat berkata lebih banyak, Surya menatapnya tajam. "Kau pikir aku peduli? Aku tidak pernah meminta ini, dan kau seharusnya tidak menyeretku ke dalam masalahmu." Mawar merasakan hatinya kembali hancur. Namun kali ini ia tidak akan lari. Ia tidak akan mundur. "Aku tidak butuh belas kasihmu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akan membesarkan anak ini meski kau tidak mau terlibat." Surya yang awalnya terkesan tak peduli tampak goyah mendengar kata-kata Mawar. Namun ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu ia meninggalkan Mawar tanpa sepatah kata pun. Mawar duduk sendirian di kamar yang dulu penuh dengan cinta. Sekarang terasa seperti ruang kosong yang hanya menyimpan kenangan pahit. Waktu seolah berjalan lambat sejak perceraian dengan Damar, dan kehamilan yang terus berkembang membuat Mawar semakin bingung. Perasaan campur aduk membanjiri hatinya setiap saat. Rasa malu, ketakutan, kebencian, dan sedikit harapan yang tak jelas. Ia belum menceritakan kehamilannya kepada siapapun. Mawar tahu bahwa kabar ini akan menghancurkan sisa reputasinya yang sudah porak-poranda di mata tetangga dan orang-orang di sekitar. Dia mendengarkan bisik-bisik mereka setiap kali keluar rumah. Seolah-olah semua orang tahu lebih banyak tentang hidupnya daripada dirinya sendiri. Setiap kali dia melangkah keluar pintu, tatapan sinis dari ibu-ibu tetangga menusuknya, seakan menghakimi setiap gerakannya. Mawar merasa terasing dari dunia yang pernah ia kenal, dan meskipun ia mencoba untuk tetap kuat demi anak-anaknya, perasaan kosong itu semakin hari semakin mendalam. Malam hari menjadi waktu yang paling menyiksa bagi Mawar. Ketika semua orang tertidur, keheningan malam membawa semua beban ke permukaan. Di dalam gelap, pikiran-pikirannya semakin liar. Dia memikirkan Damar, bahkan pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati yang kini sudah tidak peduli lagi padanya. Mawar bahkan tidak bisa membenci Damar sepenuhnya. Meskipun ia telah dicampakkan begitu saja, di dalam hatinya ia tahu Damar adalah korban manipulasi Ainun, perempuan yang kini menjadi istri kedua Damar. Namun yang lebih menghantui Mawar adalah kenyataan tentang anak yang sedang ia kandung. Anak ini adalah hasil dari jebakan yang dirancang untuk menghancurkan hidupnya. Bahkan jika ia berusaha melupakan kejadian malam itu, bayi yang tumbuh di rahimnya tidak akan membiarkannya melupakan kenyataan tersebut.
Dan sampai sini dulu ceritanya, nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.